Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar Anda hari ini? Saya percaya saudara ada dalam sukacita Tuhan. Marilah kita berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas hari ini. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Tuhan telah memberkati kami ketika kami istirahat tidur. Pagi hari ini, jika kami masih ada, semua karena kebaikan Tuhan, kami menaikkan syukur kami kepadamu. Tuhan Yesus, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Judul renungan kita pagi hari ini, timbul seperti emas. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun di dunia ini dapat menghindar dari setiap persoalan hidupnya. Setiap manusia pasti memiliki persoalan dan menghadapi tekanan di dalam hidup. Dan biasanya saudara-saudara, ada berapa tipe manusia ketika dia menghadapi persoalan dan tekanan hidupnya. Ada tipe seperti kayu rapuh. Biasanya saudara-saudara, orang seperti ini sedikit saja menghadapi tekanan, sudah langsung frustrasi, patah semangat. Sedikit saja kesulitan sudah membuat orang tipe seperti ini akan cepat mengeluh, merasa tidak berdaya, minta dikasihani, dan lebih cenderung menyalahkan situasi di sekitarnya. Saudara, ada juga tipe lempeng besi. Orang yang memiliki tipe seperti ini biasanya mampu bertahan dalam tekanan pada awalnya. Tetapi saudara-saudara, seperti besi, ketika situasi makin besar, dia akan mulai bengkok dan tidak stabil. Orang seperti ini saudara-saudara awalnya mampu menghadapi tekanan, mampu menghadapi kesulitan hidup, tetapi tidak dalam kondisi lama. Tapi saudara-saudara, ada juga tipe orang dalam menghadapi persoalan dan tekanan hidupnya seperti bola pingpong. Coba saudara perhatikan bola pingpong. Semakin kita melemparkan dia, memantulkan dia ke atas, dia akan semakin memantul ke atas dan lebih tinggi. Saudara-saudara, tekanan justru membuat mereka bekerja lebih kuat dan lebih giat. Nah, saudara-saudara, kira-kira dalam menghadapi persoalan dan tekanan hidup kita termasuk tipe yang bagaimana atau seperti apa? Nah, pagi hari ini kita mendapatkan berkat dan inspirasi yang luar biasa dari firman Tuhan melalui pengalaman Ayub. Saudara, kita tahu bagaimana perjalanan hidup Ayub, apa yang dialami dan dihadapi, tekanan yang begitu berat. Ayub, jika dia tidak bersandar kepada Tuhan, tentu dia juga akan mudah frustrasi. Tapi saudara-saudara, ayat yang ke-10 bagian A di sini mencatat bahwa Ayub mengarahkan pandangannya kepada Kristus, sehingga dia mengatakan, karena ia tahu jalan hidupku. Jadi saudara-saudara, yang membuat Ayub bertahan dan menang dalam menghadapi persoalan dan tekanan hidupnya, pertama karena dia tahu bahwa Tuhan mengetahui jalan hidupnya. Jadi saudara-saudara, apapun yang kita hadapi dan alami saat ini, Tuhan itu tahu jalan hidup kita. Sehingga saudara-saudara, Ayub mengatakan bahwa Tuhan tahu jalan hidupnya dan dia melihat bahwa apa yang dialami dan dirasakan itu merupakan bagian ujian dari Tuhan. Supaya apa saudara-saudara? Supaya Daud menjadi pribadi yang berkarakter, menjadi pribadi yang tahan uji. Dan melalui ujian itu Ayub dilatih untuk bereaksi positif
Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ayub pun memiliki satu keyakinan bahwa di akhir ujian nanti Ayub akan timbul seperti emas. Jadi saudara-saudara, setiap persoalan dan tekanan hidup justru diizinkan Tuhan untuk menguji kita, membentuk karakter kita, watak kita, dan juga sekaligus melatih kita untuk bereaksi di kemudian hari. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, persoalan dan tekanan hidup apakah yang saat ini sedang saudara hadapi? Milikilah pandangan yang benar seperti Ayub. Maka ketika saudara diizinkan diuji oleh Tuhan, percayalah saudara akan timbul seperti emas. Ayub pasal 42 sudah menjelaskan, pada akhirnya Ayub menjadi orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Itulah bukti bahwa akhir sebuah ujian akan selalu berakhir manis. Ujian yang dijalani dengan tekun dan penuh kesabaran akan menghasilkan emas yang murni. Milikilah karakter yang benar, respon yang benar ketika Tuhan mengizinkan kita masuk pada ujian iman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena dalam perjalanan hidup kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami diizinkan oleh Tuhan ada dalam persoalan dan tekanan hidup, kami percaya Tuhan yang akan memberikan kami kekuatan, sehingga ketika kami ada dalam ujian iman ini, kami akan kuat, dan pada akhirnya Tuhan akan membuat kami timbul seperti emas. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk selalu bersyukur dan mengalihkan pandangan kami kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kami di tengah-tengah persoalan dan tekanan hidup kami. Pagi hari ini hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat GKU Solo Fide Sentani dan para simpatisan, begitu juga saudara-saudara kami yang sudah ambil bagian dalam renungan pagi hari ini. Berkati kami hari ini Tuhan, pimpin kehidupan kami, apa yang kami usahakan dan kerjakan yang berkenan di hadapan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan akan menyertai kehidupan rumah tangga kami, kehidupan anak-anak kami dalam masa pertumbuhan, dalam masa pendidikan, dan juga yang sudah dalam pekerjaan. Tuhan akan memberkati. Berkati mereka yang hari ini bersyukur atas pertambahan usia. Berkati mereka yang saat ini sedang ada dalam pergumulan. Berikan mereka kekuatan dan kemenangan. Dan Tuhan sembuhkanlah jemaat-Mu yang ada dalam keadaan kelemahan tubuh, supaya mereka tetap percaya Tuhan Yesus pasti akan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, pimpin dan bimbinglah langkah hidup kami. Biarlah kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, selamat beraktivitas, tetaplah semangat, percayalah Tuhan Yesus menyertai kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, sahabat, dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.